Yap, dan sekarang waktunya kita kembali menuju ke Land of Dawn untuk bisa menyaksikan pertandingan di game yang kedua, di mana Hylos-nya lah yang mengisi dari area XP, Johnson-nya akan menjadi roamer di area mid, dan Benedetta pun terlihat di area tersebut. Benedetta kita di sana, dan kita bakal lihat juga kali ini untuk area purple buff ya bakal cukup diamankan oleh masing-masing player. Tapi ternyata OP tidak aman. OP tidak akan tenang untuk mendapatkan purple buff-nya karena bakal coba di zoning langsung oleh seorang Min dan juga Gary di sana yang mencoba untuk memberikan damage cukup sakit. OP cukup sekarang masih memaksakan retribution yang belum berhasil untuk mendapatkan purple buff, tapi dibalikin keadaannya yang dimana Gary yang terkena first blood nanti kali 40. Oke, tapi setidaknya masih ada keuntungan yang berhasil didapatkan oleh Gary, dimana untuk sekarang sedikit lagi yang tersisa. Ada satu execute yang sepertinya miscalculate dan gagal untuk bisa mendapatkan Kadita karena tadi purple buff-nya diambil oleh Gary. Walaupun Gary-nya menghilang, Gary-nya udah naik level dan sekarang dia bisa mengamankan ke arah purple buff dan orange buff yang dimiliki sendiri. Aduh, ini benar-benar OP-nya kayak nggak dikasih buat ngambil jungle-nya, digangguin, dibikin recall udah 2 kali di menit yang ke-1 kali ini. Cukup kesulitan permainan atau rotasi yang bakal coba dilakukan oleh Link yang dimiliki dari teman-teman dari Infinity KH-nya. Ngomong-ngomong juga yang pakai Benedetta malah Born ya. Kita ngarepinnya kan OP ya tuh yang muncul pakai Benedetta. Ya, ternyata tidak. Dan ini adalah hero tambahan lagi untuk Gary ya, dimana kalau sebelumnya dari track record yang dimiliki hanya Pakito lah hero di luar assassin yang digunakan. Tapi untuk sekarang ada Tamus, ada tambahan satu lagi OP masih dengan level 2-nya, masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kadita udah mulai muncul, belum lagi dengan adanya Johnson langsung aja melemparkan kucing Gris yang dimiliki, mencoba untuk memberikan efek stun, tapi langsung ada bala bantuan yang dimiliki oleh Man. Dengan ada pergerakan Iman dengan Infinite dan juga Mystic Field-nya berhasil mendorong mundur lagi pemain dari Infinity Edge, kecuali dari T yang juga melakukan hal yang sama. Tinggal 1 level dari seorang Gary ini membuat OP cukup kesulitan untuk kontes turtle yang pertama. Coba untuk mengganggu pergerakan seorang Gary, tapi ada retribution yang coba digunakan. Glorious Pathway untuk seorang Boom mencoba untuk kabur dari kejar-kejaran yang dilakukan seorang Gary, dan lagi purple buff gak bakal diberikan ke arah seorang OP 40. Area farming dari Orange Esport memang udah pindah juga karena dari Immunity Kids, dimana sekarang Johnson-nya rapid touchdown yang menabrak langsung ke arah dari Chow. Chow-nya down, tapi dari yang berbeda purple buff-nya berhasil diambil pula dari Orange Esport. Wow, ada korban tabrak lari kita di sana di area jungle tentunya, dan sementara di area top lane-nya Boom kembali recall, nggak memiliki mana yang cukup juga. Kenapa Boom mencoba kembali? Karena Boom lapar ingin pesan GrabFood. Mantap kali, lapar sempat ya. Iya. Masuk rumput dulu kalau mau mesen mah, biar nggak ketahuan. Recall dulu lebih aman. Iya. Ada diskon sampai dengan 20.000 plus, nanti kalian bisa juga mendapatkan pulsa. Makanya langsung aja tuh ada MSCX Grab, langsung gunakan. Langsung bisa juga nge-scan langsung kodenya yang punya 2 device. Iya, tapi kita lihat top lane Born dan juga Boom kali ini masih terus melakukan team fight-nya. Sementara Born apakah bakal coba cutting lane, tapi hati-hati, mobil masih melintas di kawasan Land of Dawn. Siapakah yang bakal menjadi korban selanjutnya? Ini benar-benar Born-nya juga dari tadi mobilitas sangat tinggi. Dengan menggunakan Benedetta, kita tahu lah ya, dash yang dia miliki bisa terus-terusan dikeluarkan. Belum lagi Electrifying Blow yang cuma untuk T-nya kali ini. Dengan ada type Sopler langsung melompat begitu aja, mencoba untuk bisa mendapatkan Min, tapi masih gagal. Masih belum bisa ditabrak, masih berhasil digocek. Born-nya ada di bagian bawah, langsung ngedes lagi ke atas. Cowoknya dari yang berbeda berhasil langsung dihancurkan. Dan sempat untuk mencoba untuk kabur, tapi ternyata tidak bisa karena dia berada di dalam satu tarik ada di area bottom lane. Dan Boom meninggalkan dulu Explainer guna untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Valens dengan Chow-nya 2 kali menjadi korban tabrak lari dari serang TY yang menggunakan Johnson dan masih melintas di kawasan Land of Dawn. Kali ini siapakah yang bakal menjadi korban selanjutnya? Dan sementara itu untuk turtle yang kedua udah mulai spawn, dan lagi OP nggak dikasih buat mengamankan purple buff-nya, dan 2040 bakal dibuka downing lagi saat, tapi OP harus hilang di
kehilangan seorang Min dan ternyata Dayaya berhasil menabrak karena seorang Born. Born pun hilang dan the lane of Don 40. Ya walaupun dari Born itu sendiri punya anti for anti untuk bisa mengimun ke dalam dirinya, tapi ternyata itu pun tidak bisa membuat dirinya selamat dari area tersebut karena Gary melakukan farmingan dengan sangat cepat. Dia udah level 8 loh, tapi OP level 6. Yep, ketinggalan 2 level karena emang dia yang kasih farming sama sekali. Dan Gary kurang lebih nggak harus ngapa-ngapain ya. Dia tinggal farming terus, aman-aman aja. Oke, kita lihat juga Gary cukup aman sudah mendapatkan 2 turtle juga. Tapi ini Tayaya benar-benar bikin klien orang Esports gak tenang. Lihat, Bang lagi jalan di area river, tiba-tiba ditabrak. Kindang langsung hilang. Killing spree berhasil diamankan untuk Senpai dengan Kadita yang wow dari mid lane. Apakah bakal ditimpa kembali? Ada Electro Final Blow di sana yang bakal coba untuk mendapatkan seorang Senpai. Senpai tershutdown di tangan seorang Valence, dan kali ini mid lane turret masih berhasil di defense oleh tim Infinity Keyheads. Ada satu pasif yang menyala seperti ada di mana damage-nya langsung kayak berganda gitu ya Razi ya, dan membuat pergerakan dari Kadita pun langsung down dengan sangat cepat. Tapi satu outer turret di bawah kayaknya akan segera dihancurkan. Kenapa? Karena satu minion yang udah dihalangin untuk maju. Ini minion udah berhasil dihalangi juga buat maju, dan sebentar di bottom lane-nya nampaknya tower terbuka lebar untuk diamankan oleh seorang Valence tentu dengan coba lagi dan lagi. Tanya siapa menjadi korban di sana, ternyata mana menjadi korbannya. Terkena rock wave dan langsung hilang ini. Combo Johnson Kadita masih menjadi Benar-benar loh. Permainan mengerikan combo ini. Benar-benar Xavier pun gak bisa pergi dari tersebut. Hanya saja kali digarinya mulai maju ke depan, dilempar kunci Inggris, tapi Min nggak ada yang tahu keberadaannya ada di area tersebut. Di bawah Valence seorang kiri, belum lagi dengan Way of Dragon yang mencoba kepada datang. Ditembak dengan satu lawan order dan juga di berprecision di bagian belakang. Lenyap sudah Joe. Waduh ini dengan Johnsonnya cukup mengerikan, tapi OP lagi nggak dikasih main oleh seorang Min. Purple Buff ya berkali-kali diambil. Lu lihat OP tertinggal 4 level dari Gary-nya Pak Bulu. Yap, dan sekarang udah ada Nos yang langsung diaktifkan begitu aja. Xavier ditabrak dan langsung terkena efek begitu menyakitkan dan menghilang, sudah meledak dari bawah kakinya. Hilang langsung terkena rock wave. Gimana tanggapan narasi melihat combo Johnson dan juga Kadita? Emang ini combo yang udah kuat banget ya. Dan tapi biarpun kayak killnya tuh banyak banget dari Infinity Cage, dari segi objektif sebenarnya masih dipegang oleh Orange Esports. Dan sekarang akhirnya Infinity mungkin mendapatkan baru 1 tower. Jadi Orange Esports masih mencoba buat melawan dari segi makro, tapi emang mereka harus mencari solusi nih. Apakah mereka harus menggunakan Hilda dan dikorbankan untuk terima mobilnya baru di combo lagi, atau gimana loh? Karena kalau mereka tuh cuman misah terus, mereka cuma nunggu Impunity makin lama makin catch up loh. Kita lupa juga buat fans yang lagi nonton untuk selesaikan quest di in-game untuk dapetin emot ataupun recall effect dari skin Transformers tentunya. Dan kita kembali melihat dengan Johnsonnya yang masih menerus muter-muter. Hati-hati ya, di sana mulai menabrak kembali ke arah seorang Violent dan langsung hilang. Killing spray dibalikin. Gary masih mau lebih. Langsung ada Inferno di sana yang mencoba untuk lebih ke besar seorang Senpai, tapi Senpai masih memiliki pasif, tapi downing lagi. Ya, langsung menghilangkan seorang T di area bottom lane. Sementara di top lane-nya Board masih mau lebih dengan Electro Final Blow-nya, masih bisa bertahan mencoba untuk ngegocek kedua pemain dari Infinity Keyheads di sana Pak Pulung. Johnson mengorbankan dirinya, memberikan efek slot terhadap pergerakan dari Gary di mana T-nya ataupun dari Senpai-nya bisa selamat dari tersebut. Tapi Min mulai maju lagi, ada Boom dengan law and order-nya mulai langsung aja memberikan getokan, tapi para buah langsung berhasil diambil. Mereka melakukan pertempuran dari tersebut. OP-nya mundur ke bagian belakang dengan Fin Voice-nya masih bisa menggocek dengan ada satu Downing Line ditembakin, tapi dia masih berhasil mengelak dari serangan tersebut yang dilakukan oleh pemain dari Orange Esports. Ada Way of Dragon yang udah langsung berhasil diamankan aja. Ternyata mereka masih bisa selamat, tapi ternyata tidak. High loss langsung berhasil diambil. Sedikit lagi yang tersisa dengan tabusnya berhasil diambil, dan Gary-nya pun langsung down untuk kali ini, dan juga Peneta menyusul rekannya. Wow, ini benar-benar kedua tim terus menerus dipaksa untuk melakukan team fight tentunya, dan lagi
Senpai dan juga T-Combo yang mematikan, pasti menelan korban tentunya. Dan kali ini Downing Light bakal coba digunakan, dan sementara dalam beberapa detik lagi kita bakal melihat Lord yang pertama bakal spawn 40. Mulai nih ya. Mulai perang nih, Pak. Mulai banget. Dari Orange Esports tuh mereka masih gimana ya? Kayaknya solusi mereka tadi buat melawan combo Java Drift ini, mereka tuh malah paksa itu loh. Mereka ngumpul berlima dan paksa Impunity buat fight 5 lawan 5. Karena kalau mereka tuh grup semua, ya Johnsonnya kecepatan dari Johnsonnya tuh jadi nggak penting loh, nggak masalah. Tapi di situ ada permainan bagus banget dari Impunity KH dan bisa membalikkan keadaan. Tapi dari segi objektif, Orange Esports masih unggul dan bahkan masih ada keuntungan gold. Oke, kita bakal lihat kali ini Orange Esports masih unggul dengan 1000 gol yang dia miliki, dan sementara dari top lane OP bakal kena Way of Dragon, tapi ada langsung penyelamatan dari seorang T dengan Johnson dan langsung menumbangkan surveillance dan lagi. Tapi sementara untuk di area Lordnya, apakah Gary bakal mendapatkan Lord tanpa ada gangguan dari seorang OP yang masih berada di top lane, dan Lord cukup free untuk tim Orange Esports. Dan sementara Boom bakal target selanjutnya yang dimana kali Born masih mau lebih. Born mencoba memberikan beberapa damage, tapi ada dunia birunya yang berhasil mendapatkan seorang Born, dan akhirnya 2 hero dari tim Impunity tumbang dan 4 hero dari Orange Esports hilang, Pak Pulung. Wow. Belum lagi tadi Weskernya di dalam rebutan, siapa yang gak kaget? Mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan, lalu dipisahkan dengan damage yang begitu menyakitkan, Pak. Benar-benar gimana tadi? Mulai ini Pulung. Tadi emang Masuk rumput dor. Kaget. itulah yang bikin kaget ya. Tapi dari sisi item, Born sekarang build-nya tuh lebih ke arah defensif menggunakan Benedetta. Jadi dia emang lebih utility. Ya, kita lihat dia bisa mungkin cuma menggunakan spellnya untuk clearing, dan dia tuh nggak ngincer buat jadi assassin gitu loh. Jadi cara bermainnya sudah beda dari yang kita harapkan, dan pastinya Ketabraknya malahan sama Min. Hilda. Sama batu ditabrak. Sama batu, di mana Hilda berada di dalam rumputan, dan itu adalah home sweet home-nya. Tapi dari yang lain ada Chow yang langsung diambil begitu saja dengan sangat cepat. Tapi Opi sepertinya nggak bakal bisa selama lagi, di mana sekarang dirinya pun langsung menghilang. 4 player dimiliki oleh Orange Esports. Mereka mencoba untuk pasti bisa menahan ataupun menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Impunity KH. Turret no kill, yes, itulah kata-kata dari Impunity KH tentunya. Yang dimana dari tadi mereka sukses mendapatkan beberapa poin kill, tapi masih tertinggal dari segi objektif turret yang mereka miliki. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya buat dapetin skin Transformers yang versi kedua telah hadir di in-game sekarang juga. Yap. Jadi dia Johnsonnya menunggu momen sambil cooldownnya aktif kembali. Jadi sekalian nabrak bisa jalan lagi. Bisa naik mobil lagi, Pak. Iya. Hari ini sewanya banyak katanya. Aduh, banyak job desk nih ya guys ya. Iya, blok em. Oke, jalan langsung angkut Senpai. Gosh. apalagi Senpai juga sekarang itemnya juga makin banyak ya. Jadi mungkin ntar yang ketabrak kalau tebel kayak Gary ataupun Min bisa di burst juga loh, karena emang makin lama pasti skillingnya makin bagus ya. Tapi langsung ada fight dari Impunity. Oke, itu dia Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan. Sementara itu untuk kali ini coba lihat lagi ada pergerakan dari Boom perlahan tapi pasti ada di bagian belakang, dan mereka mulai semuanya berkumpul ya. Dari persegi lagi yang tersisa, tapi Senpai-nya memaksakan keadaan, dan juga Gary adalah hadiah yang berhasil dia dapatkan. Walaupun untuk kali ini dari darah yang dia miliki udah langsung digerus semuanya. 4 melawan 4, siapakah yang akan langsung mendapatkan kerugian dengan cukup banyak lagi? Tapi tidak, karena mereka mundur, tapi Immobilize terkena karena 2 orang. Downing Light-nya Deja berhasil untuk pulang dengan 1 bar SP dengan sedikit darah yang dia punya. Tapi di sini kita bakal melihat OP terus-menerus mencoba untuk mencari celah farming untuk menambah ketertinggalan goldnya dari seorang Gary, dari teman-teman dari Orange Esports. Dan kita lihat juga dalam beberapa detik lagi untuk Lord yang kedua bakal spawn, di mana Deja sudah memiliki Wine of Nature untuk bisa ngeblok damage yang diberikan dari Archo maupun Benedettanya. Yap, dengan adanya Lord ini pasti jadi momen ya untuk Impunity menggunakan kecepatannya nih dari Johnson dan juga dari Link untuk main split push. Berkali-kali itu menjadi solusinya. Kena loh. Untungnya ada Sunpo, tapi ternyata tidak. Gak bisa.
langsung hilang terkena Rock Wave. Apakah masih mau lebih? Di mana seorang Min terlalu kuat, terlalu tebal, terlalu tanky, dan ternyata di sisi lain terjadi perebutan Lord juga untuk di area Lordnya sendiri, dan lagi Gary sepertinya bakal mendapatkan Lordnya dengan cukup mudah dengan ada retribution dia miliki, tapi sementara Boom harus mengorbankan dirinya beserta Born, dan juga Gary kali ini bakal menukarkan 3 hero dengan 1 buah Lord Pak Pulung. Wow, 3 hero untuk 1 Lord. Boom pun ditukarkan plus mendapatkan daya tambahan hanya saja untuk kali ini. Wipe out kah? Hampir aja karena mannya udah aktif kembali. Waduh, ini momen-momen seru gini bisa langsung kita jadikan momen di TikTok. Langsung aja Sudah dengan uploadnya dengan hashtag We Own MSC. Wah, itu dia tuh. Tempest of Blade-nya mundur lagi dan Lord berhasil mereka tumbangkan. Aduh, hampir ada tumbang, tapi kita bakal juga dengan Johnson yang masih terus muter-muter mencari mana lagi korban yang mau dia tabrak kali ini, tapi belum menemukan korban. Lain biasa Chow yang selalu menjadi korban tabrak kali. Lu lihat Chow-nya udah 8 kali tumbang, Pak. Kayaknya mereka emang fokus banget mau cari split push ya. Dan salah satu solusi untuk Orange Esports itu menggunakan Chow yang bisa 2-1 lawan 1. Tapi kalau dia ketabrak mobil terus, ya dia nggak bakal sembuh. Terus kayak nggak sempet 1 lawan OP yang menggunakan Link. Jadi mungkin itu emang bagian dari strategi dari Impunity buat mastiin kalau ya Chow-nya nggak bakal relevan sih. Oke, ini kita bakal juga OP. Wah, jalan dari lagi, awal ketinggalan gold, sekarang menjadi player gold yang paling banyak. Padahal ditekan dari awal dengan Hilda. Dari awal nggak dikasih farming, nggak dikasih makan, nggak dikasih level. Akhir-akhir malah jadi tuan tanah. Mereka ada purple buff, udah langsung diamankan. Ada Beatrix yang mulai maju. Downing Light-nya pun memberikan damage yang begitu menyakitkan, tapi Man ya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan dari Rapid Thunder, langsung aja menabrakkan ke arah beberapa player yang ada di area river. Langsung untuk sekarang mereka mulai maju dengan Electrovena Blow dan juga keluar Sparwell langsung dikeluarkan. Benedetta yang malah langsung menghilangkan cukup cepat, tapi Kadita nggak bakal ada combo lagi yang bisa dikeluarkan oleh pemain dari Impunity Edge. Way of Dragon-nya mampu buat 1 player pun langsung menghilang dari Impunity Edge, di mana Orange Esports bisa mencoba untuk memberikan hasil penekanan, dan OP, what are you doing, dan OP-nya pun berhasil langsung diambil. Hanya menyisakan seorang diri dengan adanya 1 gerobak UMKM, dan inilah kesempatan mereka untuk bisa memenangkan di game yang kedua. Tapi masih bisa di defense juga dari seorang T dari belakang, teman-teman ditabrak. Ternyata T mencoba untuk kabur ngeblok minionnya langsung dari tengah-tengah mid lane-nya di area river kali ini, supaya tidak ada yang mencoba untuk masuk langsung ke arah base-nya. Sangat pintar banget apa yang dilakukan oleh seorang T, mengorbankan dirinya. Masih punya immortal, tapi nggak semudah itu juga menumbangin T. 5 orang ngabukin dia, tapi masih bisa bertahan sampai dengan beberapa detik yang bisa dia delay, Pak Pulung. Yap, ini adalah hal yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh pemain dari Beneditas, yaitu T. Pak, semuanya malah tatat di situ, Pak. Aduh, kuat banget, Pak. Itu butuh waktu 10 detik buat numbangin mobil baja itu, Pak. Kayaknya mereka emang mungkin nggak biarin nggak sih biar dia tuh timernya makin lama loh. Yap, timernya buat Impunity. Padahal tadi kita lihat OP juga katanya kayak maju sendiri ya, tapi dia sebenarnya ngecoba sebisa mungkin buat nge-clear wave loh. Jadi tadi usaha dia tuh yang membuat tinggal 1 wave doang, 1 minion doang, dan T yang ngelarin gitu. Jadi untungnya masih bisa gitu. Resikonya besar sekali ya. Yep. Karena ada deretan pemain dari Orange Esports. Coba lihat dari Lordnya udah mereka colek-colek bola, tapi Deja langsung aja dengan menggunakan flickernya di spell untuk kabur ke belakang dengan Tempest of Blade guna untuk langsung bisa selamat juga. OP bisakah dia selamat? Karena sedikit lagi tersisa. Born Divine Sword-nya maju ke bagian depan, tapi Hildanya gagal untuk bisa downing like hampir aja bisa mendapatkan ke arah pergerakan dari api, tapi ternyata Chow malah hanya menghantarkan nyawanya. Waduh, ini teman-teman dari Orange Esports berhasil mendapatkan Lord lagi-lagi, tapi harus mengorbankan 2 player lagi, dan lagi seperti yang gue bilang, objektif no kill, yes, itulah kata-kata dari Impunity ya. Sayang banget loh Chow tadi. Sayang banget, kenapa dia harus memaksakan keadaan untuk bisa maju ke bagian depan di mana mereka memiliki Lord. Iya, kayak terlalu memaksakan dan tidak membuahkan hasil juga, dan akhirnya OP kali ini masih mau lebih langsung ke arah belakang. Ada Temples of Blade mengarah ke seorang, tapi kita lanjut tentang OP. Kami bakal down, tapi masih bisa kabur dan bakal coba di backup oleh seorang Senpai menggunakan Rogue Wave-nya untuk mempertahankan dirinya. Boom di bagian depan, dan sementara damage dari seorang Deja cukup sakit, langsung menghilangkan Min ke balik ke base-nya. Wow.
Lagi dan lagi, Infinity Kids belum mau menyerah. Mereka tetap mempertahankan seluruh base-nya. Dan kita lihat satu item lagi yang akan diselesaikan oleh Deja. Dia tadi maju ke depan tapi sebisa mungkin dia sekali kena dikit. Dia baru mukul 2-3 kali langsung ke zone karena damage dari member Orange Esports itu gede banget. Dan dia ada helpless. Dia udah ada dia ada Husk Claws buat mastiin kalau dia bisa sustain dan dia nggak usah terpaksa buat mundur terus di dalam fight loh. Tapi dia harus deket-deket dan itu jadi kesempatan dimana Born bisa langsung lompat ke arah dia. Jadi kayaknya timnya harus kompak buat nge-cover juga loh. Kita bakal lihat juga kali ini teman-teman dari tim Infinity Kids tentunya sudah mulai setup terlebih dahulu. Johnsonnya masih terus mencari korban jiwa selanjutnya. Lu lihat kill yang dimiliki Kaditanya mencapai angka 10 poin kill. Wow, Wow, 10 ya. 10 pak. Benar-benar senpai ya. Soalnya dari tadi kan ditabrak meledak. Ditabrak Roma. Kalau di saat dia mengikuti Johnson tapi malah ketahuan dan malah menunjukkan keberadaan dari Opi, di mana Opi hampir aja bisa diambil. Kalau sampai tadi Opi diambil, buset. Bahaya. Gak tahu udah tuh gua gimana dalam timnya tuh. Oke. Gua di situ sembunyi. Oke, apa kita bakal dikasih nafas terlebih dahulu? Tapi nggak bakal dikasih nafas karena T maksud gua bisa aja memberikan momen-momen tabrak lari lagi. Yap. Tapi dengan keadaan seperti ini mereka untuk ini ya belum dapat informasi siapa yang akan diamankan, di mana mereka. Belum ada informasi yang benar-benar valid. Tapi di bawah P dan juga satu orang lain yang berada di dalam mobil yang dia miliki yang biasanya kita tahu adalah Kadita, plus adanya link di bagian bawah. Apakah dia akan balik lagi menuju ke base? Dan sepertinya iya. Ya, kita bakal lihat juga mobilnya coba parkir dulu, pulang ke rumah dulu, isi bensin dulu ya guys ya. Dia muter lagi menunggu Lord yang bakal spawn juga. Di kali ini yang sedang membawa penumpang ya bersama seorang senpai masih terus muter dan Lord Evolve udah spawn seperti 50. Nah, Lord Evolve. Sementara mereka pun masih berputar-putar dan sekarang informasi udah mereka ambil. Tapi ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat bahagia dimiliki oleh Infinity di mana Glorious Pathway-nya lalu dengan ada satu lagi Nos, tapi dilewatin begitu aja, nggak mau memaksakan keadaan untuk bisa langsung menabrak ke arah hero tersebut. Keputusan yang bijaksana mereka. Nino, hati-hati, ini jantung orang e-sport belum tenang sebelum seorang timnya menabrakkan dirinya. Masih nggak aman dan dari belakang langsung menabrak cukup on point karena seorang mana bakal menjadi korban selanjutnya. Tershutdown, ada Tempest of Blade di sana mendapatkan beberapa poin kembali dan ternyata Senpai pun down. Boom cuma sekarat dan tendang kali ini di mana diri seorang Min pun tumbang, tapi Lord cukup terbuka lebar untuk bisa dieksekusi untuk tim Infinity Kids tentunya 40. Oke, dan Benedetta lewat immortalnya yang udah pecah, dia pun masih bisa selamat dari tersebut. Tapi Lord udah nongol. Lord siap diambil. Deja mengamankan dulu lifesteal sebelum dia kembali lagi ke area dari Lord, di mana kalau tidak ada darah mungkin bisa aja dia langsung digeprek oleh Lord tersebut. Tapi sekarang Benedetta pun lenyap lagi. Mulai hilang kembali dan ini kita buka level Lord untuk teman-teman dari Infinity dan ternyata Gary yang mencoba melakukan steal Lord masih gagal. Deja damage-nya sangat sakit dan langsung ter-wipe out. 2 melawan tidak ada. Wipe out pun kembali berhasil dilakukan, tapi Downing Light-nya kena langsung ke dalam satu area dan mereka bisa menghancurkan di area mid karena dengan adanya gerobak yang mereka miliki bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Orange Esports. 20 detik untuk combo. Sementara combo Min dan Man cuma 2 orang ya dari Orange Esports yang bisa nge-defend base dari serangan dari Infinity Cage. Dan kayaknya game belum habis, tapi sekarang dengan adanya Lord yang menuju ke arah base Orange Esports, kayaknya nih Infinity pasti fix mau cari play nih buat masih kayak base itu bakal terbuka lebar untuk mereka. Ya bakal berbagi poin untuk di game kedua kali ini. Atau Orange Esports masih bisa melakukan defense ya Pak Pulung. Nih dengan item-item yang udah ada nih, bahkan Matrix sendiri itemnya udah full banget loh. Full banget. Barusan dia nyelesain Malefic Aurora, jadi sekarang kalau dia tuh mukulin Gary atau Min itu bakal masih tembus-tembus
bisa aja loh. Sedangkan untuk Senpai emang udah full penetration ya, udah ada Divine Gift dan juga Genius One buat mastiin yang tebel-tebel pun nggak bakal terlalu tebel kalau dihantam. Ini sih gue akui Johnsonnya GG sih kayak di crossing hall, Nos langsung menuju ke arah satu rencana Petrify bakal coba digunakan. Temples of Blade mendapatkan karena seorang Tamus double kill dari seorang linknya yang dimana Sapphire pun down. Ini artinya apakah akan menjadi poin kemenangan untuk tim Impunity langsung ke arah base, dan ini dia kemenangan untuk Impunity Case 40. Wow. Johnson luar biasa Pak. Kembali lagi di match yang kedua kita dikejutkan oleh penampilan yang begitu apik dari masing-masing tim. Entah itu Orange Esport, entah itu Impunity KS. Ini di game yang kedua keren sih. Ini Johnson Kadita Nightmare. Gua sakit kepala lihat Johnsonnya. Jago banget nyetirnya Pak. Mimpi buruk memang jago nyupir dia rupanya Rasi. Wah, emang pas banget sih. Well play Johnson. Well play. GG. Semakin banyaknya saya ngelihat tim-tim yang bagus, ini kayaknya akan semakin berat lagi perjalanan Arkeosik. Lawan-lawan yang harus dihajar tuh kuat-kuat Pak, lihat MSC Pak. Waduh, serem-serem Pak. Lihat aja. Mungkin kita bisa melihat mungkin di match yang pertama Omega yang kita tahu itu kuat banget. Ya. Masih bisa dibikin imbang oleh IDNS. Nah, nih banyak kejutan di MSC di hari yang kedua ini ya teman-teman ya. Dan sekarang bisa dibilang skor 1 sama, mereka berbagi poin di antara kedua tim ini. Lagi dan lagi skor imbang di 2 match pertama kita pada hari ini. Yap. Luar biasa banget. 4 tim yang udah bertanding ya. 4 tim mungkin setelah ini kita bakal melihat akhirnya setelah ini akan ada match Indo Pride ya teman-teman. Tapi sabar dulu, belum sabar, belum selesai. kita fokus dulu sama match yang ini. Ini belum kelar. Kita juga penasaran bagaimana mau melihat dari item-itemnya ya. Jadi buat teman-teman semua juga sambil menunggu, mana tuh lagi lapar ya kan. Kalian tinggal buka device kalian buka aplikasi Grab, langsung aja itu. Nah, langsung kalau emang belum ada kalian download karena ini sangat cocok untuk kalian untuk pengguna baru nih ya. Untuk dari transaksi pertama. Oh ini Ayang belum makan nih pulung gimana nih? Langsung kirim. Pakai GrabFood ya? Pakai GrabFood. Oke, langsung aja gue scan. Langsung kirim. Iya, langsung gue scan dulu. GrabMart juga bisa. Ayang mau jajan apa? Mau belanja apa? Apa banyak kayaknya. Banyak. Iya. Sampo, sabun, skincare, semua cemilan dah. Cemilan, beliin semua. Ada GrabMart diskon Pak. Ada Pak. Oke. Ayang ada. Ayang ada. Ada. Wah Ada. mantap. Kenapa kita bahas itu ya? Kita fokus lagi untuk sekarang. Sepertinya kita udah siap untuk bisa memperlihatkan ya bagaimana susunan item dan item. Aduh. Cuman selain dari item, Johnson driver yang sangat-sangat luar biasa. Ini dia itemnya. Silakan Aura sih. Ini dia item dari game yang nomor 2 ya, di match nomor 2 juga. Dan wah ini gamenya panjang lagi ya. Kita kira bakal lebih gila, bakal lebih liar, tapi ternyata imbang-imbang aja. Dan kita lihat yang penting kayaknya tuh itemnya dari Deja ya, yang ngerti kalau dia tuh perlu penetration, ambil Malefic Roar. Tapi selain itu dia juga perlu Husklow. Dia ada Husklow buat mastiin kalau HP-nya terlalu rendah lah. Jadi kalau dia tuh kena Dawning Light atau apa gitu, masih bisa aktif di fight itu loh. Bisa mungkin mundur, healing dari jungle, dan balik lagi. Dan itu menjadi salah satu faktor yang penting banget di fight terakhir loh. Dimana dia bisa life steal dari jungle dulu, baru balik ke lore-nya lagi. Oke. Dan pastinya Senpai dengan build yang full damage, dengan Clock of Destiny juga, buat mastiin. Apalagi hero yang penting itu, kita lihat ya, kayak Valence. Itu kan ditarget sama mereka tuh. Ya nggak mungkin selamat tuh kalau dihantam langsung. Dimana padahal Chow adalah salah satu hero yang memang sangat-sangat capable untuk bisa berhadapan langsung dengan Johnson itu sendiri. Tapi gua ternyata sedih Pak lihat cowoknya menjadi target terus-terusan dari Johnson dan juga Kadita. Iya, karena dia punya ini loh, karena dia punya Sunpo-nya kan, dia bisa cover. Cuman ternyata Petrify di sini agak jahat ya. Yeah. Nah inilah akibatnya, inilah hasilnya dari post game. Iya, kita bakal melihat gold per minute dipegang oleh OP yang kita ketahui OP di early game gak dikasih main. Tapi ternyata dia salah satu player yang memiliki gold paling tinggi di game kali ini. Dimana damage deal tertinggi ada dari seorang Man dengan Xaviernya. Damage taken dari Born. Total assist tertinggi adalah T dengan Johnsonnya. Pasti 20. Tadi di game sebelumnya 24 ya. 24 apa 22 gitu. Dia 22.